فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini Ahad 26 Zulhijjah 1438 Hijrah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani aktivitas kehidupan kita yang entah sampai kapan batasnya Allah berikan kepada kita untuk kembali menghadap, membawa bekal kepadanya. Untuk itu kita berjanji bahwa dalam setiap kita bangun, tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 183, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga disampaikan oleh Imam An-Nasa'i, juga tersebut dalam Abu Daud. Setelah kita bangun, duduk, menghilangkan bekas ngantuk, lantas kemudian kita memohon kepada Allah dan berkomitmen untuk menjadikan hari-hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Engkau telah berikan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan setelah nyawa hamba ditahan untuk sementara waktu. Hamba berjanji, wa ilayhin nusyur, hari ini akan beraktivitas menyebar untuk mencari bekal guna kembali kepadamu. Kalimat ini muncul setelah sebelum tidur kita berevaluasi akan hari-hari kita. Bila kesalahan itu diistighfari, sehingga selevel Nabi yang ma'sum pun masih merasa dirinya ada yang kurang. Hampir beristighfar beliau 70-100 kali sebelum tidurnya. Jika ada kebaikan maka disyukuri dan berusaha untuk dipertahankan. Untuk itulah dengan istighfar, jika memang tidur kita dan malam kita menjadi malam terakhir dalam kehidupan, tidak hanya sekedar menghadirkan gelap yang sementara, tapi penantian yang cukup panjang sampai dengan yaumul ba'ts dihidupkan. Untuk itulah kita memohon kalau tidur, maka tidur kita yang selamanya itu akan tenang, karena dosa-dosa kita sudah diistighfari, amalan kita sudah disyukuri. Tapi bila hidup kita berjanji, yang kurang-kurang itu akan coba kita sempurnakan, sehingga hari yang kita lalui bisa lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itulah kita berjanji, kita rencanakan sebelumnya apa yang kurang itu. Kalau ada amal soleh, kita coba sempurnakan, bukan hanya fardunya, tapi sunnahnya kita lengkapi. Kalau ada kesalahan, maka khilaf itu coba kita selesaikan, karena mendapatkan kesempatan untuk hidup tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Maka itu kita katakan wa ilaihin nusyur. Hari ini ya Rabb, yang kurang-kurang kemarin saya akan lengkapi, yang dosa saya akan jauhi, yang salah akan coba saya istighfari dan saya selesaikan. Boleh jadi esok tidak saya dapatkan kesempatan itu lagi. Karena itu saya sangat bermohon kepada Allah. Semoga siapapun yang hadir di subuh ini, yang masih hidup sampai dengan subuh ini, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dirinya agar hari ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Alhamdulillah, kita telah awali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Teman-teman sekalian, dalam setiap salat berjamaah itu selalu menghadirkan rasa petunjuk dan kenikmatan yang baru. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur pada Allah diimami oleh saudara kita Imam Muhammad Al-Hafidh Muhammad Mu'allih. Saya lebih senang menyebutnya dengan Muhammad karena itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran selain menunjuk pada nama sifat Rasul kita yang mulia.
4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144 itu. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. Yang paling menarik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selain memiliki nama mulia yang punya interaksi yang baik dengan sesamanya, juga punya sifat membangun hubungan baik dengan Rabbnya, sehingga ibadah bisa baik, khusyuk dan tentram. Saya turut berdoa untuk imam kita, semoga selain ibadah-ibadahnya dengan Allah terasa khusyuk dan baik, mudah-mudahan juga hubungan dengan makhluk pun baik dan jadi teladan dalam kehidupannya. Teman-teman, hari ini kita akan coba lanjutkan dalam pembahasan kita Fiqhul Ikhtilaf edisi yang ke-9 subuh ini. Kita akan coba kembali dulu kepada aspek teori dengan kelengkapan bagian sebelumnya, yang nanti dari teori ini juga menghadirkan contoh-contoh baru untuk kita ulas dan kita bahas. Pertemuan yang lalu sudah kita tampilkan beberapa persoalan hingga berhenti dalam pembahasan isbal, dan kita telah mengambil teori pertama bahwa fikih ikhtilaf ditujukan untuk memahami konsep pemahaman dalam rumusan hukum Islam, yang dengan pemahaman itu ikhtilaf kita bisa memahami bahwa tidak semua nas-nas dalam Al-Quran dan hadis petunjuk ibadah itu menghadirkan satu cara yang sama. Terkadang ada beberapa dalil dan contoh berbeda yang ditujukan bukan ingin membuat perbedaan semata dalam praktek ibadah, tapi ada petunjuk kemudahan-kemudahan bagi setiap hamba, karena tidak semua orang Islam itu diduga mungkin bisa mengerjakan satu cara ibadah yang sama. Demikian pula ada keragaman dari peristiwa, yang dengan peristiwa itu Allah turunkan berbagai kemudahan-kemudahan sehingga memberikan kenyamanan dalam praktek ibadah kita. Nah, dalam prakteknya, orang yang memahami fikih ikhtilaf, paham tentang latar belakang ini, dia menggali ilmunya, maka semua perbedaan itu, dan pada perbedaan, maka sepakat kita perbedaan dalam praktek itu adalah keragaman untuk kemudahan. Namun bila dalam prakteknya ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak ditemukan dalil dan atau contohnya dalam sumber hukum Islam, baik Al-Quran ataupun hadis, atau tidak juga penjelasan dari para ulama, maka kita sepakati bahwa itu adalah hal yang menyimpang yang harus kita tinggalkan. Yang jadi masalah dasar pembahasan di subuh ini adalah ada orang yang sudah belajar fikih ikhtilaf, ada orang yang sudah tahu tentang perbedaan-perbedaan memungkinkan menghadirkan kemudahan dalam ibadah, tapi juga tidak menghadirkan hasil yang baik dari pembahasan dan pemahaman fikih ikhtilaf itu. Diharapkan bisa memahami, tapi yang terjadi kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak diinginkan, saling singgungan. Ada banyak muncul irisan yang kadang-kadang dengan irisan itu bukan hanya sekedar muncul keragaman, tapi lebih banyak irisnya dibandingkan dengan irisannya. Sesuatu yang teriris kadang menimbulkan luka. Dari luka itu muncul kadang-kadang perpecahan. Dari luka itu muncul banyak celaan. Dari luka itu yang dahsyatnya, kadang-kadang muncul tuduhan-tuduhan yang dengan tuduhan itu bukan menghadirkan banyak pahala dalam ibadah, tapi justru dari celaan, dari perpecahan, dari permusuhan, dari tuduhan, dari segalanya hanya mengumpulkan dosa-dosa dalam kehidupan. Nah, ini penting untuk kita hadirkan dalam subuh ini, karena kelompok-kelompok semacam ini, orang-orang demikian, itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dan diberikan kabar supaya tidak masuk ke dalamnya, bukan menjadi bagian darinya. Seperti Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 104 sampai dengan 105 itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia sesat paham, keliru paham, salah memahami. Bukan dalam persoalan agama saja, awas, juga dalam persoalan dunia. Tapi dalam persoalan dunia, mungkin jangankan orang beriman, tidak beriman banyak yang demikian. Sesat dalam mengerjakan urusan dunia. Seharusnya jujur, dia berdusta. Seharusnya dia bersabar, dia kemudian muncul amarah. Seharusnya A, dia melakukan B. Seharusnya benar, kemudian dia melakukan yang salah. Tapi yang tidak wajar dalam urusan agama, dia merasa benar ibadah, padahal salah.
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang merasa bahwa pekerjaannya sudah benar, ibadahnya benar, kata Quran padahal salah. Coba lihat, orang sholat merasa benar sholatnya padahal salah. Ada salah karena persoalan-persoalan maksiat. Misal, fawailul lil musallin, celaka orang sholat, celaka tuh. Jadi orang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa orang sholat itu? Karena tidak semua yang sholat bisa celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Contoh lalai pertama adalah persoalan maksiat. Alladzina hum yura'un, yang ria. Ria itu maksiat. Contoh persoalan kedua, penyakit hati. Orang munafik. Seperti disebutkan di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 142 itu. Awas hati-hati. Disebutkan bahkan busala. Malas dia. Malas. Malasnya banyak. Malas untuk sholat, malas untuk ibadah, malas untuk belajar, dan sebagainya. Tapi hati-hati. Kalimat sahun juga umum. Awas hati-hati. Sahun juga bermakna mengerjakan sesuatu terasa benar, padahal salah. Jadi setiap sesuatu yang dirasakan benar padahal salah, maka masuk dalam konteks sahun, lalai dia. Apa diantaranya? Para ulama sebagian ada yang menafsirkan lalai dari makna-makna sholat. Dia sholat, merasa benar dengan ibadahnya secara fikih, tapi hasil sholatnya tidak ada. Contoh paling gampang, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Baca, pelajari dengan baik. Apa maksudnya, apa hikmahnya, apa dampaknya dalam kehidupan kita. Kenapa mesti takbir? Kenapa membaca Allahu Akbar? Pahami dengan baik. Setelah paham, wa'aqimis shalah, tunaikan salat dengan benar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat golnya. Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Awas, dua sumber keburukan. Jadi kalau Anda punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya hanya dua, tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi orang sholat itu tidak akan pernah mengerjakan yang fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf teman-teman, mencuri itu mungkar. Berdusta itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Maaf, sampai ke tingkat paling tinggi. Apalagi kalau ada yang membunuh, merkosa, macam-macam dan sebagainya. Itu kemungkaran tingkat tinggi. Musyrik, kemungkaran disertai dengan kezaliman. Sudah, sekarang persoalan terbesarnya adalah, dulu orang sholat, saking pahamnya dengan bacaan sholat, saking mengertinya dengan esensi sholat. Teman-teman, baik yang bacanya bismillah dijaharkan, yang disirkan, tidak dibaca sama sekali, baik yang kunut, yang tidak kunut, bisa saat mulai bertakbir saja mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa menangis dirinya. Karena takut ketika takbir mengatakan Allahu Akbar, tapi masih merasa besar dalam kehidupannya. Takut ketika bertakbir membawa keangkuhan. Takut pernah sombong dalam hidupnya. Takut pernah merasa benar dalam kehidupannya. Selevel Abu Bakar yang dijamin surga, masih takut merasa dipandang paling hebat dalam ibadahnya oleh orang-orang di sekitarnya. Anda bisa bayangkan, sehingga pemahaman itu bisa membuat orang yang tadinya amat jahiliyah, buruk bahkan dalam perilaku, jadi orang paling baik yang tertulis dengan tinta emas dalam perjalanan hidup di muka bumi. Sekarang persoalan kehidupan kita yang sudah bebas dalam konteks jahiliyah, hampir tiap hari kita berusaha meningkatkan ibadah. Tidak hanya antum sholat kerjakan bertambah dengan sunnahnya. Taklim banyak diikuti, pelajaran banyak diminati. Sekarang persoalannya, berapa dari sekian sholat yang kita kerjakan yang sudah membebaskan Anda dari perbuatan keji dan mungkar? Jangan-jangan mohon maaf, Anda tiap hari sholat, Anda tiap hari tambah sunnahnya, bahkan Anda hadirkan kemudian taklimnya, bahkan Anda sertai kalimat Al-Quran dan sunnahnya, taklimnya Al-Quran, taklimnya sunnah, hadirnya hijrah, sholatnya bertambah. Pertanyaannya, berapa dari semua itu yang membuat kita lebih baik dalam pandangan Allah? Jangan-jangan selama ini antum lisannya pernah sibuk mencela orang lain. Jangan-jangannya sibuk, tangannya sibuk menulis sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Kalau orang belum pernah ngaji, barangkali kita bisa memahami. Tapi kalau orang rajin ikut taklim,
paham tentang situasi, rajin menunaikan ibadah, masih ada keluar tindakan demikian, apa yang salah dalam hidupnya? Karena itulah materi yang ini kita akan ambil tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang sudah paham dan meningkat ibadahnya, paham fikih ikhtilaf, tapi masih menghadirkan khilaf dalam kehidupan. Artinya, masih berbuat salah. Apa kira-kira penyebabnya? Walaupun belajar fikih ikhtilaf, tapi masih memunculkan nuansa-nuansa ketidakbaikan dalam kehidupan. Itulah teori yang coba kita bangun. Nanti kita turunkan contoh-contoh dari terapannya, dan kita hadirkan kasus-kasusnya sejak masa lalu. Sampai muncul fitnah kubra, sampai muncul banyak aliran, sampai muncul banyak firqah-firqah. Dan hebatnya, wah luar biasa. Faktor ini bisa menjadikan fitnah yang dimaksudkan bisa melintasi zaman. Bahkan hadir ke setiap zaman berabad-abad, dibawa dan diturunkan. Kalau antum tidak paham tentang teori ini, antum bisa terjebak di dalamnya. Imma antum terjebak, atau yang lebih parah adalah setelah terjebak, bisa menjebak orang lain. Hati-hati, Batman saja kalau menjebak, itu tidak pernah terjebak dengan jebakannya. Baik, ada orang mengatakan jebakan Batman. Batman-nya tidak terjebak, orang lain yang terjebak. Tapi ini lebih hebat daripada Batman. Sudah terjebak, bisa menjebak orang lain. Paham ya? Tinggalkan Batman dengan segala fiksinya. Sekarang kita hadir di dunia nyata. Baik teman-teman. Jelas? Alhamdulillah. Belum, saya ulangi lagi dari awal. Masya Allah. Tenang ya. Setiap di sini, insya Allah ada sarapan. Ya. Baik. Jadi jangan sampai karena belum sarapan, agak telat kita untuk memahami. Ya. Pintar itu anugerah, tapi telat merenungkan itu pilihan. Bismillah. Kelihatan? Belum. Kenapa antum ini? Aduh, sehat ya. Teman-teman, kita ambil materi hari ini tentang khilaf dalam fikih ikhtilaf. Khilaf dalam fikih ikhtilaf. Ya. Baik. Perhatikan baik-baik, nanti kita coba turunkan ayat Al-Qur'annya dengan contoh-contoh spesifik yang hadir dalam lingkungan kita dan beberapa hal-hal yang pernah melintasi zaman. Ada 3 faktor utama yang seringkali menghadirkan khilaf dalam persoalan ikhtilaf. Kalau Anda ingat, di awal pertemuan saya pernah bedakan 2 kalimat ini secara spesifik. Sekalipun satu dengan yang lainnya kadang mewakili, kadang disebut khilaf, maksudnya ikhtilaf. Kadang disebut ikhtilaf, tapi tidak jarang dimaknai dengan khilaf. Tapi dalam diksi bahasa Arab, itu masing-masing punya penekanan yang umum. Bila disebutkan khilaf, artinya satu perbedaan yang berpeluang memicu lahirnya respon negatif. Umumnya ada kesalahan. Tapi kalau disebutkan ikhtilaf, itu adalah nuansa keragaman, perbedaan yang ditujukan untuk membentuk harmoni dalam kehidupan. Tujuannya bukan supaya orang berselisih, tapi supaya tercipta kenyamanan dalam berkehidupan, terlebih dalam beribadah. Karena itulah kalau ada orang berbuat salah dan memohon maaf, jarang dia menyebut ikhtilaf. Pasti dia katakan khilaf. Maaf Pak, saya khilaf. Saya tidak pernah dengar ada yang mengatakan, maafkan saya Pak, saya ikhtilaf. Hampir tidak ada. Baik ya, pasti khilaf. Jadi kita akan lihat potensi-potensi konflik, hal yang tidak baik dari keragaman-keragaman yang muncul untuk menghadirkan kenyamanan. Seharusnya ini nyaman. Kenapa kemudian kenyamanan ini berubah jadi kegelisahan? Ini yang jadi persoalan. Seharusnya dari sini bisa saling muncul sikap untuk menghadirkan sifat saling mencinta. Kenapa kemudian bisa menghadirkan sifat saling cela? Seharusnya dari sini ada sifat saling merangkul. Seperti halnya Imam Asy-Syafi'i pernah mengunjungi Imam Ahmad. Imam Ahmad juga bermurid kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kemudian orang-orang yang mencoba untuk mengikutinya, yang tidak sesoleh imamnya, tidak sehusyuk imamnya, kok bisa menyalahi kemudian aktivitas imamnya? Imam saling merangkul, ini saling memukul.
ada sesuatu yang nampaknya kita mesti selesaikan. Ada 3 penyebabnya di antara persoalan-persoalan yang dimaksudkan. 1, faktor pertama, karena setan. Jelas? 1 apa? Oh, jangan melihat saya begitu, setan. Baik, sini melihatnya ya. Baik. Teman-teman, 1, faktor setan. Ini yang paling bahaya. Kedua, faktor istinbat ahkam. Ya, cara memahami hukum, cara menyimpulkan hukum. Cara memahami atau menyimpulkan hukum. Umumnya terkait yang tersumber dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nanti kita lihat ada pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dengan Sunnah yang dengan pemahaman itu sesungguhnya ada keliru paham. Kekeliruan paham ini yang kadang-kadang melahirkan salah kesimpulan, tapi yang agak faktor kurang menyenangkan, kadang diikuti dengan keyakinan yang terlalu dalam. Jadi pede dalam hukum yang salah, pede dalam pemahaman yang keliru. Kadang-kadang yang agak aneh memunculkan sikap yang mengherankan. Ini Qur'annya loh, ini hadisnya loh, hadisnya sahih loh. Hadisnya memang sahih, tapi pemahaman Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Al-Qur'annya benar, tapi pemahaman Anda yang tidak benar. Nah, rumusan ini yang coba nanti kita turunkan plus dengan contoh-contohnya, ya. Nah, yang ketiga, ini juga yang ada repot terkait dengan fikih dakwah. Fikih dakwah. Terlebih dalam hal komunikasi dakwah. Kadang-kadang, mohon maaf, ini berhasil di yang pertama. Di yang kedua, juga bagus pemahamannya. Tapi cara mengomunikasikan apa yang dipahami, itu juga tidak tepat. Menyampaikannya yang hak, tapi diuraikan dengan cara yang batil. Nah, itu salah juga. Dan cenderung nanti menghasilkan hal-hal yang tidak diharapkan, yang bernuansa khilaf. Materinya benar. Yang diajarkan adalah nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah, penjelasan dari ulama, turunan-turunan kebaikan. Tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. Nah, itu sesuatu yang harus diperbaiki. Yang jadi persoalan kadang-kadang juga mengambil alasan-alasan yang tidak tepat dalam hal yang tidak baik itu. Kalau kita dicela, ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Bersabar, Nabi aja dicela. Nabi dicela itu oleh orang kafir. Antum dicela oleh orang muslim lagi. Itu yang membedakan. Jadi kalau antum pergi ke kalangan orang-orang non-muslim, datang menyampaikan, dapat celaan, wajar. Itu sama, ilatnya sama, tidak berbeda. Tapi yang jadi persoalan, antum datang ke orang Islam, orang yang sama. Jadi kalau antum datang ke satu komunitas, diterima dengan baik, sini baik, sini tidak baik. Mungkin yang salah, masalah di komunitas itu. Tapi kalau antum di sini juga ada masalah, sini ada masalah, sini ada masalah, sini ada masalah. Nah, jangan disalahkan objeknya, antum yang harus berpikir. Mungkin cara antum menyampaikan ada yang kurang tepat. Coba bandingkan lagi. Ini orang lain menyampaikan hal yang sama dengan yang apa yang antum sampaikan. Orang lain bisa diterima, antum tidak. Coba dicek. Mungkin bukan karena materinya, tapi lebih kepada cara komunikasinya. Nanti kita pun akan turunkan ini semua, termasuk dalam kesalahan memahami beberapa praktikal dakwah di kalangan para sahabat, bahkan di masa Nabi. Nanti dari sini kita belajar. Bukan untuk menyimpulkan satu kelompok atau yang lainnya. Salah juga antum. Oh, mungkin ini yang dimaksud Ustadz Adi nih. Kelompok ini, antum salah itu. Keliru. Saya tidak pernah berbicara kelompok tertentu atau hal tertentu. Tapi ini fenomena yang muncul sejak zaman dulu. Zaman dulu. Hati-hati. Ya, dari zaman bari sampai zaman baru. Dari yang dulu sampai yang sekarang. Jadi ini jangan sampai jadi penyakit gitu. Kita harus hentikan yang seperti ini. Karena kita sedang menyongsong masa-masa keemasan. Momentumnya sedang bagus. Orang sedang semangat belajar agama. Dulu orang itu kalau datang ke pengajian pengen rame. Sekarang pengen memahami. Nah, pemahaman ini jangan diarahkan sampai pada yang salah. Sayang. Ngapain antum datang ke tempat jauh-jauh? Kadang-kadang berdesakan. Tidak mudah menemukan tempat yang menyenangkan. Saya terharu kadang-kadang banyak menangis itu. Termasuk semalam. Ada orang berdesakan luar biasa. Sampai sholat juga barangkali dalam posisi yang tidak ideal baginya. Sulit mencari alas dan sebagainya. Kadang-kadang tidak mudah, teman-teman. Apa antum kira seorang ustadz itu kadang-kadang siangnya berdakwah, malamnya tidur? Tidak. Guru saya mengatakan, kamu siang berdakwah, kamu malam berdoa.
Minta kepada Allah, mohon kepadanya agar bisa diikhlaskan dalam dakwah. Lihat siapa orang yang pernah belajar, tatap matanya dan mohonkan kepada Allah supaya dia diberikan hidayah, ketenangan, kenyamanan, sehingga apa yang kamu sampaikan menghunjam kepada jiwa. Dan amalkan apa yang pernah kamu sampaikan, karena pengamalan itu akan menguatkan apa yang telah kita kemudian tularkan. Itu tidak mudah. Saya dititipkan sesuatu tidak menyampaikan, salah saya. Saya menyampaikan tidak mengamalkan, dikecam oleh Quran. Tidak punya pilihan, tidak berdakwah, salah. Menyampaikan tidak menyamalkan, keliru. Dan persoalannya, nggak bisa pensiun. Itu masalahnya. Mau pensiun nggak bisa, itu pilihan. Memang sejak dari awal semua itu mesti disampaikan, sehingga jadi kekuatan ketika kita menjalaninya. Di ketika membayangkan antum tuh malam-malam, bagaimana memohon supaya diberikan kekuatan dan sebagainya, itu tidak mudah. Tapi alhamdulillah semangat itu ada. Saya menginginkan dari semangat itu jangan sampai belajar yang salah. Sayang-sayang waktu, tenaga, dan semangat antum. Arahkan pada yang benar. Jangan cuma tren aja. Tren, ayo, tren hijrah, tren belajar, tren begini. Jadi trennya itu karena ikut ngaji, bukan karena ingin memahaminya. Kemana? Taklim. Kalau nggak taklim, itu nggak keren kayaknya gitu. Jadi cuma numpang keren aja. Cepat kaget, gampang kagum. Nah itu yang sesuatu yang coba kita pelajari. Paham ya? Halo? Nah gitu ya. Kita belum mulai ya. Baik, kita baru bahas ini saja. Dan tolong fokus dengan baik, harus teliti ya. Kita teliti dalam bahasan-bahasannya. Saya akan coba mengurai semaksimal mungkin yang saya bisa utarakan dan sesesuai mungkin ritme pembahasan dan uraiannya sehingga tidak terlampau cepat juga tidak terlalu lambat. Jelas sampai sini? Baik, tolong teliti ya. Ada penyakit yang harus kita hindari. Kutil, kurang teliti. Sudah, satu, setan. Cepat saja, jangan berlama-lama, waktu kita terbatas. Siapa itu setan? Saya sudah bilang cepat. Sudah cepat. Kalau tidak tahu katakan. Nah, itu gampang. Jadi waktunya masih agak panjang, selesai sarapan gitu kan. Antum banyak mikir lama. Jam 6 selesai, saya tutup. Assalamualaikum. Antum dapat apa nantinya? Siapa itu setan? Baik. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita tanyakan kepada Allah. Ya Allah, siapa itu setan? Jangan-jangan antum menyebut makhluk lain, tidak sadar ternyata Quran menyebutkan antum pun berpeluang jadi setan. Hati-hati ketika menyebut setan itu ini, setelah dijelaskan, oh kadang saya juga begitu. Baik ya, yuk kita lihat satu. Kalimat setan pertama, Quran, surah kedua, ayat 36. Asal dari setan, itu bisa di Quran, asal mulanya. Surah kedua, ayat 34. Asal yang ini adalah Quran, surah ke-18, ayat ke-50. Pengajuan untuk turun ke buminya ketika Adam turun ke bumi di Quran, surah kedua, ayat 38. Dia pun mengajukan untuk turun dan menggoda dimulai dari Quran. Saya ambil yang ke-7 dulu. Ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya. Kemudian saya ambil Quran surah 15 ayat 27 sampai ayat 40-nya. Saya ambil juga kembalikan ke surah An-Nisa, Quran surah 4 ayat 119-nya. Nah, akhir dari sini dia memanfaatkan menjadi dua bentuk setan itu. Ya, bisa kedua bentuknya ada di Quran surah ke-114. Satu surah saja, walaupun di ayat yang terakhirnya. Ini surah paling favorit. Hampir tidak ada muslim di muka bumi yang tidak hafal tentang surah ini. Surah apa? Oh, luar biasa. Baik ya, satu ini. Apa kaitan dengan fikih ikhtilaf? Kaitannya adalah Quran, surah kelima, Al-Maidah, ayat 91. Ini poinnya. Yang 51 sudah selesai. Ya, 91 itu yang coba kita maksimalkan. Baik teman-teman, fokus. Saya akan mulai dari Quran surah 5 ayat 91 dulu. Paling kanan sebelah atas posisinya di mushaf standar. Indama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Walaupun fil khamri wal maisir. Sungguh karakteristik setan itu selalu ingin menghadirkan permusuhan dan awas perselisihan di antara kalian. Jadi Allah memberi peringatan sifat setan itu hobi menghadirkan ini permusuhan
Awas. Juga perselisihan. Al-adawah permusuhan, al-baghdha perselisihan yang muncul dari amarah. Ya, kalau orang sudah marah umumnya berselisih. Sehingga di sini lebih saya terjemahkan perselisihan dibandingkan dengan marah-marahan. Kalau marah-marahan kan anak kecil biasanya. Itu lihat anak kecil sedang marah-marahan. Jarang kalau ada orang-orang besar sudah dewasa tiba-tiba saling gontok-gontokan, tuh lihat sedang marah-marahan. Ya, biasanya menggunakan ini perselisihan. Baik, sebabnya bisa banyak. Banyak sebabnya. Dia bisa memanfaatkan hal-hal tertentu seperti misalnya khamri wal maisir. Maaf, bisa khamri, ya miras santika, narkoba. Ini bisa berbahaya. Ya, masuk sebelumnya, khamri itu bisa segala yang bisa merusak akal. Awas, segala yang bisa merusak akal. Tidak harus narkoba saja. Minuman keras juga itu bisa mempengaruhi akal. Tidak sadar, membicarakan aib orang, berselisih, jadi musuh. Ya, kemudian mengonsumsi narkoba juga itu berbahaya. Satu saat saya ingin bersanding ya, mungkin kita coba undang dari BNN atau dari yang lain, kita keluarkan ayat Qur'annya, kemudian mereka membahas tentang dampak-dampaknya. Lalu kita tunjukkan bagaimana dari sejak zaman dulu itu memang sudah terlarang. Tapi ingat, yang merusak akal juga banyak. Ada dendam, ada iri hati, ada hasad. Memang tidak mengonsumsi narkoba, tapi mengonsumsi sifat iri hati. Begitu dimasukkan, itu yang bermasalah. Hati-hati. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa merusak akal, karena itu Quran menggunakan kalimat khamrun. Awas, hati-hati. Cinta yang hakiki, itu menghunjam ke hati, melahirkan sifat baik. Tapi rasa suka yang masuk ke dalam syahwat, kadang membuat akalnya buta. Bukan cintanya yang buta, hatinya yang tidak sehat. Ya, jadi bukan cinta buta. Awas, kalau cinta buta ada yang lain cinta melek misalnya kan? Tidak juga. Yang buta itu sebenarnya perilakunya, cintanya baik-baik saja. Ya, baik. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ketika hal itu salah, apa yang terjadi? Dendam, iri hati, kalah bersaing, datang setan, kemudian apa? Permusuhan, perselisihan, macam-macam. Niatnya ingin melamar, sudah setuju, begitu mau diajukan, keduluan sama orang lain. Yang paling menyedihkan, diterima lagi sama pasangan. Kan? Nah, itu tidak mudah kadang-kadang setan masuk. Bagi kita, itu ujian. Bagi setan, itu peluang. Banyak hal yang kemudian tidak bisa disikapi dengan baik, muncul hal yang tidak diharapkan. Maisir, judi. Ini. Hati-hati. Ya, sudah pahamlah kalau ini. Ini cuma contoh. Tapi Quran ingin menyampaikan, yang paling bahaya, bukan contoh-contoh ini. Yang paling bahaya, ini yang mau disampaikan. Ada permusuhan dan perselisihan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi setiap yang bermusuhan dan berselisih, itu pasti salah. Pasti salah. Dari mana sumbernya? Setan. Jadi kalau Anda sedang punya musuh pada yang tidak benar, bukan pada yang disyariatkan oleh agama. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalau Anda sedang bermusuhan pada yang tidak benar, dan Anda punya perselisihan pada yang tidak dibenarkan oleh agama, Anda artinya sedang dikuasai oleh setan. Hati-hati betul ya. Kalau orang tidak belajar, kemudian ada permusuhan karena tidak punya pelajaran. Tapi kalau orang belajar agama dan dia beribadah dan masih bermusuhan pada apa yang dianggap tidak benar permusuhannya oleh Al-Quran, ini harusnya bisa bersatu, bersinergi. Kenapa bermusuhan? Maka yakinkan pada diri Anda, Anda sedang dikuasai oleh setan. Catat kalimat itu. Dan tidak ada bedanya Anda dengan pengonsumsi narkoba, dengan orang-orang yang berjudi. Makanya disebut di surah Al-Kahf tadi, orang ini seperti merasa berbuat baik padahal salah. Jangan sampai antum terjebak dalam hal itu. Ya, hati-hati betul ya, hati-hati. Jadi setiap orang yang bermusuhan pada yang tidak dibenarkan oleh agama, pada yang dibenarkan harus. Sifat-sifat maksiat jadi musuh kita. Bohong itu musuh kita. Syirik itu musuh kita. Keburukan itu musuh kita. Tapi di mana ayat yang menunjukkan kita harus bermusuhan, mencela dengan orang-orang di sekitaran kita? Dan sebagainya. Itu yang jadi kemudian melemahkan. Nah, posisi ini yang kemudian kita harus pahami. Ingat baik-baik ya. Di ketika Anda sedang punya dua hal ini, tanamkan pada diri Anda. Setan sedang menguasai saya. Saya harus dibebaskan dari persoalan ini. Nanti kita turunkan beberapa ayat-ayatnya untuk mengatasi persoalan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Awas hati-hati, jangan sampai subuh ini pun kita baru sadar ternyata saya punya masalah selama ini yang harus saya bebaskan. Itu ya. Sehingga wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dengan semua persoalan ini, Anda jadi lalai mengingat Allah. Apa Anda nggak ingat kalau Allah nggak suka Muslim itu tidak kuat? Apa Allah nggak ingat
kalau Allah tidak suka lisan Anda digunakan pada maksiat? Apa Anda tidak ingat kalau pandangan Anda tidak dibenarkan memandang pada yang tidak sehat? Semuanya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak ingat kepada Allah ketika ini muncul. Tapi yang paling luar biasa, ingat dengan ibadah, tapi tidak ingat dengan hasil dari ibadahnya. Itu yang agak kurang sulit, kurang mudah untuk dipahami. Jelas ya? Baik. Antum kenapa tegang begini? Biasa saja, nanti sebentar lagi sarapannya. Teman-teman, lihat ini ya. Baik. Hati-hati, jangan-jangan kita yang punya persoalan. Itu kan, ingat kita tidak memikirkan orang lain, atau kelompok lain, atau macam-macam. Kita memikirkan diri kita masing-masing. 1 tunjuk orang, ini 3 kembali kepada kita. 4 tinggal memberikan penilaian. Yang 1 nunjuk, 3 kembali. Yang keempat ini, yang jempol, mau diarahkan kemana? Ke telunjuk, atau 3 yang ke kita? Jika 3 kepada kita, maka bagus antum. Makanya lebih jauh daripada telunjuk dibandingkan kedekatannya dengan telunjuk. Jadi kalau bisa menunjuk pada diri kita, sip. Tapi sangat jauh diri Anda dengan jempol kalau Anda sering menunjuk pada orang lain. Makanya yang begini kadang tidak menyenangkan. Angkat tangan. Turunkan. Jelas? 1, yang ini. Kaitan dengan fikir ikhtilaf ini dibuka dan hasilnya Quran surah ke-18 ayat 104 sampai 105. Ini yang harus dihindari. Di antaranya. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Siapa setan ini? Bagaimana cara kerjanya? Sehingga dengan paham cara kerja setan, kita bisa mengerti, oh ini dia sedang menggoda saya. Jelas ya? Nah, persoalan paling besar saat ini adalah kebanyakan orang hanya tahu kalimatnya, hati-hati dengan setan, hati-hati dengan setan, tapi tidak kenal cara menggodanya. Hati-hati ya, nanti di depan itu ada, maaf, ada banyak ranjau paku. Hati-hati ya, ada polisi tidur yang agak tinggi, tapi tidak pernah disampaikan di mana letak polisi tidurnya. Sebelah mana? Kecepatan berapa yang mudah untuk digunakan supaya tenang ketika melewati itu? Ranjau pakunya di sebelah mana posisinya? Ya sama saja kalau cuma diperkenalkan tapi tidak menunjukkan caranya, kena jebakan juga di situ. Jelas ya? Ayo kita bahas. Siapa setan? Quran surah 2 ayat 36. Ini kalimat setan pertama. Tuh lihat, kalau sudah muncul setan, pasti nggak bagus kalimatnya. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan Hawa. Kalau tergelincir itu, maaf, jatuh atau bangun? Jatuh. Nggak ada orang bangun tergelincir. Ini saya tergelincir dulu ya. Duduk langsung bangun, tidak. Tergelincir itu pasti jatuh. Enak tidak? Tidak. Sakit tidak? Sakit. Baik, kalau jatuh ke atas ke bawah. Ke bawah. Kadang-kadang kalimat ke bawah penting untuk disampaikan, bukan untuk menunjuk pleonasme, tapi untuk menegaskan bagaimana posisi itu terbangun. Naik ya ke atas. Emang ke atas. Ada yang naik ke bawah. Itu pleonasme dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat dalam bahasa Arab, memahaminya jadi taukid nantinya. Taukid itu penguat. Adam tinggal di surga. Nikmatnya luar biasa. Tapi lihat bahasa Quran, majasnya indah. Dijatuhkan oleh setan, terpeleset, tergelincir, jatuh ke bumi. Dikirim tugas kemudian untuk ke bumi. Keluar dari kenikmatan surga. Jadi kalau orang sudah terjatuh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjauh dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Siapa yang menjatuhkan, mempelesetkan? Setan. Saya mau turunkan dulu, baru kemudian kita definisikan kalimat setan dalam bahasa Arab. Siapa setan ini? Mulanya adalah iblis. Iblis yang tidak ingin sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Quran surah kedua ayat 34. Jadi setan itu bermula dari iblis. Lihat baik-baik teman-teman. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu, ketika Adam diperkenalkan kepada mereka dan berbagai keistimewaannya, maka Allah meminta malaikat dan sementara kalangan jin untuk hormat kepada Adam, sujud hormat. Fasajadu, maka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan.
Aba itu penolakan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kadang bisa dari gestur, kadang bisa dari pernyataan, kadang bisa dari perkataan. Ya, nggak enak. Kan ada orang yang menolak dengan gestur, dia nggak bicara, tapi gesturnya menunjukkan penolakan yang tidak menyenangkan. Pak, habis ini kita sarapan, nanti kami undang. Gitu kan? Nggak enak ya? Ada yang langsung dengan pernyataan. Ya, kadang-kadang mohon maaf, ada yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Baik, ini aba. Dia enggan dengan respon yang tidak menyenangkan. Apa respon yang tidak menyenangkan? Istakbar, angkuh. Terlihat angkuh dia dari gesturnya, dari macam-macamnya. Wa kana minal kafirin, termasuk yang terhalang dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala saat itu. Saya teruskan dulu. Siapa iblis ini? Turunkan lagi. Setan bermula dari iblis. Iblis itu siapa? Baik, teman-teman, dijawab di Quran surah 18 ayat ke-50. Nah, pembuka Quran surah ke-18 ayat 50 ini sama dengan Quran surah kedua ayat 34. Hanya di ayat 34 menjelaskan karakteristik sikap dan sifatnya. Di ayat ke-50 Quran surah 18 menunjukkan siapa hakikat iblis ini. Perhatikan kalimatnya. Anda mesti ketahui dulu supaya kita mudah nanti untuk bisa menjegal berbagai tipu daya yang ditujukan kepada kita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, sama dengan yang tadi. Dan ingatlah ketika kami firmankan pada para malaikat dan kalangan sementara jin yang hadir pada saat perkenalan Adam itu dan menunjukkan keistimewaan dan fungsi tugasnya. Lihat kalimatnya. Kami mintakan semua untuk sujud, hormat kepada Adam. Semua hormat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Satu. Lihat baik-baik ya. Ini intinya. Kana minal jinni. Satu. Ini saya garis bawahi. Sifat yang kedua. Fafasaqa an amri rabbih. Fasaq. An amri rabbih. Ini. Adalah iblis itu minal jin, termasuk kalangan jin. Asalnya jin. Siap? Awas, hati-hati. Jin dalam bahasa Arab disebut dengan jin. Jika ada, ingat baik-baik, jika ada kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf jin dan nun, artinya menunjukkan segala hal yang tersembunyi. Tidak nampak dalam pandangan kita. Jin disebut jin karena tidak kasat mata bagi kita. Kalau kelihatan makhluknya, mudah kita hindari. Begitu mau menggoda kita, ngapain? Mau menggoda. Gampang. Yang jadi masalah, di makhluk nggak kelihatan. Ingat, setiap jim dengan nun, umumnya tidak nampak. Janin, ada jim dengan nun. Hadir dalam, misalnya mohon maaf, perut seorang perempuan. Kenapa disebut janin? Karena setiap fase pertumbuhannya tidak langsung nampak dalam pandangan kita. Jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena surga saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Nanti satu saat semua itu akan ditampakkan pada kita. Jin akan nampak, jannah akan nampak, dan segalanya akan tampak. Junnah, perisai. Asyamu junnatun. Puasa itu menghadirkan perisai. Kenapa perisainya tidak disebut dengan kalimat lain, tapi menggunakan kalimat junnah? Kenapa tidak haddun? Kenapa tidak hijabun, tapi menggunakan junnah? Karena junnah itu tak nampak dalam pandangan kita. Jadi maaf kalau Anda perang, Anda menggunakan perisai. Perisainya kelihatan. Musuhnya ada, secara kasat mata, jelas. Tapi puasa, itu bisa menghadirkan perisai, benteng bagi kita. Bentengnya nggak kelihatan. Tapi dengan puasa, setan sulit menembus kita. Karena umumnya orang puasa ingin mencegah dari berbagai maksiat. Mau mencela, setan datang. Ayo balas, balas. Takut batal puasanya. Kan? Mau berdusta, bohong aja. Nggak mau, takut batal puasanya. Minimal takut batal puasanya. Jadi benteng buat kita. Kalau sudah jadi kebiasaan, bukan takut batal lagi. Tapi takut karena Allah tidak ridha dengan perilakunya. Kan sering saya katakan, ini sudah jam 5, cuman 30 menit lagi mau buka. Ada yang nyela orang. Dicela. Kamu begini, 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 begini. Setan bilang, ayo balas. Balas, balas. Munculkan sampai berparagraf-paragraf. Tidak, nggak mau balas. Setan masuk lewat temannya. Balas, kenapa nggak dibalas? Kita jawab, ntar aja habis maghrib. Habis maghrib ya, tunggu buka. Baik, kecewa tuh setan di situ. Baik, jadi umumnya disebut dengan junnah. Benteng itu junnah, nggak nampak di sini. Asalnya jin. Paham ya? Nah, turunannya nanti saya tunjukkan kepada Anda. Disebut dengan jin. Kadang-kadang kita nggak sadar.
Udah ada aja godaan itu dalam diri kita. Antum nggak lihat. Coba cek, apa antum ketika mau datang ke sini mudah langsung datang? Tidak mudah. Tidak mudah. Di jalan, ngapain ke sana? Paling sebentar, streaming langsung juga bisa. Tuh, ngapain berangkat ke sana? Nanti aja berangkatnya menjelang subuh. Paling Ustaz juga kesiangan bangunnya. Macam-macam. Terus, ngapain? Pokoknya banyak. Ngapain ke sana? Ngapain ke sana? Terus. Jadi ditampilkan banyak yang lain-lain sebagainya. Itu tidak sadar antum ada dalam godaan diri antum sendiri. Ini persoalannya. Jelas ya? Jadi kalau Anda sedang ada bisikan-bisikan dalam diri yang mengarahkan pada hal-hal yang buruk seperti ini artinya sedang bekerja ini. Dan ini nanti cara pertamanya, fase pertama ini. Nanti saya turunkan lebih jauh. Kana minal jinni, asalnya termasuk kalangan jin, tak nampak bagi kita. Dan yang kedua, awas, sifat jin itu diciptakan dari apa? Begini. Kalau mau jawab tentang dalil syariat, antum harus tahu dulu dalilnya ya. Kalau tidak tahu, antum kembali kepada ketetapan awal ya. Tidak usah mengarang, selalu ketentuannya sama. Mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Ya, di pelajaran itu sekarang pun sudah hampir tidak ada karena tidak banyak efektifnya. Baik, jin dicipta dari apa? Dari wallahu alam. Ayolah kembalikan. Quran, Allah yang tahu, Allahu alam. Tanyakan kepada Allah. Quran surah ke-15 ayat 27. Ternyata bukan dari api jin diciptakan. Antum salah persepsi selama ini. Bukan dari api. Yuk kita lihat. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kalau api itu nar. Tapi kata Quran bukan nar, tapi naris samum. Jin bukan diciptakan dari api, tapi jin diciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Api yang menyambar. Menyala, tapi bukan sekedar menyala. Kan ada api yang nyalanya begitu dahsyat, saking dia menyambar sini, nyambar sini. Terjadi kebakaran, api sedang menyambar ke wilayah ruko yang sebelah sini. Itu kan? Baik, kalau ada api apa yang antum ucapkan? Halo? Api, ada kebakaran besar, apa yang diucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Begini antum begitu. Perjanjian sudah 3 kali disebutkan. Baik, kalau ada kebakaran, apinya besar, apa yang diucapkan? Bukan wallahu alam. Api sudah kebakaran, wallahu alam, wallahu alam. Bukan. Allahu akbar. Ini ada kebakaran, ayo bantu sana, bantu sini. Allahu alam. Masya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah bukan astagfirullah, astagfirullah musibahnya. Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Api semakin meninggi cuma Allah yang maha tinggi. Kalau sudah yang lain tidak bisa mengatasi, maha Allah. Hanya Allah yang maha agung. Hanya Allah yang punya kekuasaan. Hanya Allah yang paling akbar. Maka api itu tunduk dengan kalimat-kalimat keikhlasan yang keluar dari lisan pengucap Allahu Akbar. Paham? Teruskan di sini. Allahu a'lam. Nah, jin. Ini api yang menyambar. Karena api itu sifatnya panas, menyambar. Jadi bikin panas. Bukankah permusuhan bikin panas? Bukankah perselisihan bikin panas? Tapi antum terus disambar. Kadang dari hati nyambarnya ke mata. Mata melotot. Nyambar ke tangan, tangan sudah mau mukul. Minimal nulis kalimat yang tidak menyenangkan. Ya teman aja cuman lewat, belajar sama-sama, ketemu sama-sama, muncul permusuhan, nulis yang tidak benar. Nggak nyangka ya, nulis. Nyangka. Nyangka ketika antum bilang, nggak nyangka ya, dia nyangka. Antum sedang nyangka tuh. Tungguin. Antum yang nulis, lihat bagaimana cara iblis bekerja. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nulisnya memang di Chicago, komennya sampai Chicago. Dah teman-teman, ini maksud saya antum paham dulu nih. Kalau sudah paham asalnya, bagaimana karakteristiknya, baru lihat sini. Pelan-pelan ya. Fasaqa. Fasak itu menyimpang. Lawan dari kata taat. Menyimpang. Lawan dari kata ta'ah. Ta'atun. Ta'atun. Ya, ta'ah ya ta'ah. Ini sifatnya. Awas, orang yang disebut fasik, orang yang disebut ta'ah. Atau muta'. Nah, fasak lawan dari kata taat, artinya taat. Fasak artinya menyimpang dari ketentuan Allah yang benar. Baik, lihat sini. Kapan jin ini disebut iblis, disifati dengan sifat menyimpang? Saat dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, disebut fasak. Artinya, sebelum dia tidak mau sujud kepada Adam, sebelum dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, artinya dia taat kan? Cuman Adam belum ada, dia taat. Adam ada, dia fasak. Jelas?
Sekarang saya mau tanya pada antum. Berapa lama beda alam akhirat dengan alam dunia? Baik. Langit dengan bumi, kalau kita analisis bahasa Quran, itu setidaknya perbedaan paling minimal sehari bisa 1000 tahun masa. Malaikat bolak-balik di Quran surah ke-32 ayat ke-5 itu kan, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Seharinya bisa dihitung sampai 1000 tahun bolak-balik itu. Bolak-balik bisa 1000 tahun. Jadi mohon maaf ya, kalau jin ini pernah tinggal di alam sana, pernah ibadah taat sehari aja. Artinya dalam ukuran kita yang tinggal di dunia berapa tahun? 1000 tahun. Jadi kalau dia beramal 1 detik, itu sama dengan 48 hari dalam ukuran kita. Tapi tahukah Anda, ketika itu semua dihadirkan dengan sifat fasak. Apa sifat fasaknya? Tadi, Aba, dia nggak mau hormat pada Adam, istakbar, sombong. Ini, sombong. Ya, begitu sekali sombong dia, apa yang terjadi? Indah sekali, teman-teman. Perhatikan kembali ke Quran surah 7. Dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya itu. Ya, lihat baik-baik sini. Ketika kemudian nampak hal yang tidak menyenangkan, perhatikan bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ketika ada seseorang punya sikap yang tidak menyenangkan dan terlihat itu, Allah tidak langsung menghukumi. Padahal Allah bisa mengatakan, kamu begini ya. Hei, kamu sombong ya. Baik, dia bisa menolak dengan lisannya. Saya nggak sombong ke Allah. Makanya lihat bagaimana cara Allah kemudian menampilkan sifat yang tidak baik dalam dirinya supaya keluar dari lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lihat. Allah tidak langsung mengatakan kamu begini. Tidak. Supaya tidak ada peluang bagi dia untuk ngeles dan menolak. Maka keluar di lisannya, kalau sudah keluar di lisan, orang paham, oh begini rupanya. Jelas ya? Nah, ini adab bagi kita. Kalau ada sesuatu nampak tidak menyenangkan, jangan langsung dihukumi. Klarifikasi dulu. Sampaikan. Allah saja mengklarifikasi. Antum bukan Tuhan. Masa menyimpulkan? Fatal akibatnya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengetahui isi hati orang lain. Allah maha mengetahui isi hati kita. Masih ditanyakan supaya didengar oleh yang lainnya. Dan jelas dalam menyimpulkan hukum terkait dengannya. Apa kata iblis? Apa kata jin pada saat itu? Perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan saya dari api yang menyala-nyala. Dia cuma dari tanah. Masa selevel api mesti nyembah kepada tanah? Baik. Lihat kalimat Qur'annya. Saya perintahkan kamu sujud. Bukan untuk menghormati, menyembah dia semata. Bukan itu. Bukan untuk menyembah. Tapi itu perintah saya. Idh amartuk, saat saya perintahkan. Yang penting bukan sujudnya, bukan hormatnya. Itu perintah saya. Kalau Adam nggak ada apa-apanya. Tapi kamu melanggar perintah saya. Jelas ya? Jadi kalau diturunkan ke kita, antum tidak sujud pun, tidak sholat kepada Allah, Allah nggak akan rugi. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman itu perintah. Itu masalahnya. Apa yang terjadi? Karena kesombongan melekat pada dirinya, maka menutuplah nih bekal-bekal kebaikannya. Tertutup. Ini bahayanya sombong. Jadi kalau jubah kesombongan sudah digunakan, maka arahan-arahan kebaikan pun tidak akan sampai kepada kedalaman jiwanya. Nah, sesuatu yang tertutup oleh yang kotor, itu bahasa Arabnya disebut dengan balasa. Jadi ada labisa, lam, ba, sin, ada balasa, ba, lam, sin. Kalau labisa, yang baik menutup yang tidak baik. Ada aurat terbuka, kalau kelihatan tidak baik. Ditutup oleh pakaian. Pakaian yang menutup disebut dengan libas. Makanya libas itu disebut dengan pakaian. Kenapa? Karena menutup aurat yang tidak baik, yang tidak ingin tampak. Tapi kalau sebaliknya, yang baik ditutup oleh yang kotor. Awas, ditutup oleh yang kotor. Maka dibalik kalimatnya, lamnya diketengahkan, baknya kemudian dikedepankan. Dibalasa, yang kotor menutup yang baik. Ada ibadah kalau cuman sehari, saya sudah 1000 tahun nih. Taatnya 1000 tahun. Cuman sayang, ditutup sama yang kotor, nggak nampak yang 1000 tahun itu. Bahkan yang selanjutnya nggak bisa datang. Apa yang selanjutnya? Nanti kita akan lihat. Yang jadi masalah, yang tertutup dengan keadaan balas itu, maka objek yang disebut dengan iblis. Iblis yang tertutup oleh sifat-sifat kotor. Kenapa jin yang ini dinamakan dengan iblis? Karena pada saat itu, dia sedang tertutup oleh sifat-sifat kotor yang tidak bisa memunculkan lagi kebaikan dalam dirinya. Yang paling dahsyat adalah, Allah kan punya sifat pemaaf. Dan penerima taubat. Dan antum jangan lupa, kalau salah satu kata iblis itu, makhluk ini, jin ini, juga cerdas.
Jenius, pintar. Nanti kita lihat kalau tidak jenius bagaimana bisa mengajukan proposal untuk menggoda Adam. Bahkan dengan cara yang luar biasa. Makanya dalam bahasa Yunani dan Aramaik tempo dulu, iblis itu disebut dengan diabolis salah satunya. Diabolis, diabolis. Yang kejeniusan, punya sifat jenius, tapi keblinger. Itu diabolis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Aramaiknya. Kembalikan ke sini teman-teman. Lihat baik-baik. Ketika sudah tertutup, maka Allah pun murka kepadanya. Kaulah, keluar kamu. Pergi. Lihat ya. Kalau sehari saja, 1000 tahun, nggak ada nilainya. Dikasih petunjuk untuk taubat, dia malah menolak. Adam pernah salah. Makan buah larangan itu, beserta istrinya. Tapi ketika tahu bahwa Allah Maha Penerima taubat, diturunkan kalimat taubat, diambil oleh Adam. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin, fataba alaihi. Adam menerima kalimat taubat dari Rabbnya. Kalimat taubat. Maka diambil oleh Adam, taubat dia. Ini kan iblis ini, asalnya jin, sudah ada lebih dulu dibandingkan Adam. Harusnya sudah mengerti. Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Penyayang. Cuman ketika ada kesombongan, nggak masuk semuanya itu, malah berbalik. Keduluan sama Adam saya. Nggak level saya ngikutin Adam jadi taubat. Tertutup semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Adam diturunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, dia minta turun juga. Bukan minta maaf dan taubat, tapi minta turun. Apa kalimatnya? Ya Allah, anzirni. Beri saya kesempatan untuk membuktikan saya memang lebih hebat dibandingkan dia. Nih, saya memang lebih hebat. Kan saya sudah coba untuk gagalkan dia dari misi di surga. Saya plesetkan dia. Saya mau tunjukkan saya lebih hebat daripada itu. Nggak akan tanggung semua anak keturunannya. Anak keturunan semua disebut dengan Bani. Dilekatkan ke Adam disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Saya akan tunjukkan dan buktikan saya lebih hebat memang dibanding dia. Saya akan goda, saya plesetkan semua anak keturunannya. Mulai dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan saya pastikan engkau tidak akan bisa mendapati kebanyakan mereka bersyukur, mendekat, menampilkan kebaikan dalam kehidupan. Maka dia sudah bertekad ketika turun ikut ke muka bumi dengan Adam alaihissalam, dia bertekad menjadi musuh bagi manusia. Apa di antara yang dirasakan dari kanan, kiri, depan, belakang? Ini. Sifat-sifat keburukan. Sifat-sifat keburukan. Dan di antara yang tidak jarang disadari, dia masuk lewat proses ibadah. Itu yang paling bahaya. Awas, riya dalam ibadah, sumbernya juga setan. Sum'ah dalam ibadah, sumbernya adalah setan. Permusuhan dalam ibadah, sumbernya adalah setan. Di ketika Anda sedang riya, Anda sedang dikuasai oleh setan. Naik motor sendirian, motor baru, putar-putar kota baru Parahyangan. Masya Allah. Tadinya nggak pernah ke masjid, sekarang tiba-tiba jadi semangat. Pim, akhi, ke masjid. Masya Allah. Sepertinya sendirian, di belakang boncengin setan. Paham ya? Banyak hal teman-teman. Nah sekarang perhatikan dengan baik ya. Jika seorang jin saja yang menyimpang disebut iblis pernah ibadah dengan ukuran 1000 tahun di kita, nggak ada nilainya ketika sombong, maka antum yang nggak pernah hidup sampai 1000 tahun, ngapain pengen ikut-ikutan? Antum nggak usah bersaing dengan iblis, jauh ketinggalan. Jauh kita itu harus menghindari, bukan mengikutinya. Kita itu nggak nyampe ukuran ke sini pengen ikutan. Karena itu di hadis qudsi dikatakan, maaf keagungan itu, kesombongan itu yang agung-agung jubahku kata Allah. Siapa yang coba-coba mengenakannya maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Saking inginnya Allah semua hambanya menjauh dari iblis, diberikan rasul untuk diarahkan pada yang benar, diturunkan mukjizat, diberikan benteng supaya ini nggak bisa menembus, menggoda, memberikan keburukan-keburukan. Diturunkan rasul, nggak diikuti tuntunannya. Dikasih kitab tidak mau dibaca, dikasih amalan tidak diamalkan. Ini yang jadi masalah. Tapi yang lebih bermasalah adalah seakan mengikuti Rasul, seakan membaca, seakan paham, tapi kena jebakan juga. Itu yang kita harus kembalikan. Nah, ingat baik-baik, saya mau ke penghujung pelan-pelan untuk pemahaman yang pertama ini. Lihat baik-baik, saat disebut iblis, buruk tidak? Buruk, baik. Sudah goda Adam belum? Awas, hati-hati. Sudah goda Adam belum? Belum. Belum. Saat disebut iblis, belum menggoda Adam. Saat disebut iblis, baru disebut karakter buruknya. Lihat Quran surah 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Karakternya disebut aba, istakbar. Gak mau sujud, sombong. Kapan dia menggoda? Saat dia mulai mengajukan penunjukan kesombongannya. Saya mau buktikan saya hebat, saya goda Adam nih. Baik diizinkan oleh Allah, silahkan dengan hikmah nanti yang telah Allah tunjukkan dan Allah tetapkan.
Begitu kemudian dia mulai menggoda, berubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Di setan itu sudah mulai menggoda. Kalau iblis belum menggoda, iblis itu hakikat keadaan sifatnya. Dari makhluk yang tadi kita sebutkan. Dengan sifat yang menyambar-nyambar di sini. Lihat baik-baik. Ketika mulai menggoda, dirubah kalimatnya oleh Quran. Dari kata iblis jadi setan. Ayat 36 dari Quran surah kedua Al-Baqarah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ. Lihat, jadi syaitan. Dari iblis jadi syaitan. Kita hapus dulu ya. Iblis aja yang kita hapus. Mana itu iblis? Oh ini aja dulu lah. Baik ya. Bismillah. Ya. Pelan-pelan teman-teman sekalian. Hati-hati. Awas jangan sampai kena godaan. Kadang ada prasangka yang tidak baik. Kenapa Ustadz yang nggak dibantuin menghapus? Wah, kamu tidak taat, kamu tidak baik, kan? Itu juga sama. Bisa jadi itu setan ya. Tenang aja. Tenang. Perangi perasaan itu. Kalau ingin cepat menghapus, hapus aja langsung supaya tidak bergulat dengan perasaan. Baik teman-teman, lihat baik-baik sini. Satu iblis. Bismillah. Kedua, syaitan. Asy-syaitan. Jamaknya nanti syayatin. Saya turunkan dulu ini. Asy-syaitan beda dengan kalimat ini, iblis. Kalau ini, itu masih melekat kepada makhluknya. Jadi ini sudah menunjuk pada penamaan makhluk. Bahkan berubah jadi nama zat. Untuk membedakan dengan jin lain yang taat. Sejak saat itu, dia nggak dipanggil dengan jin lagi. Tapi dipanggil dengan iblis. Untuk membedakan antara jin yang taat dengan jin yang menyimpang, yang tertutupi oleh sifat-sifat buruk. Jadi tidak semua jin itu iblis. Hati-hati. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, turunkan. Apa sifatnya iblis? Dia disebut oleh Quran dengan sifat syaitan. Syaitan berasal dari kata syaitana. 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 Apa itu syaitana? Singkatnya kata para ulama, segala hal yang menjauhkan dari ketentuan Allah. Dari rahmat Allah. Jadi kalau kita sedang dijauhkan dari ketentuan Allah, rahmat Allah, maka segala hal itu disebut dengan syaitana namanya. Awas ya. Awas, kadang ada yang menerjemahkan yang menjauhkan dari yang baik-baik, ukuran baik itu bisa berbeda. Bahkan menghapus pun bisa beda. Bisa beda ukuran baiknya. Ya, misal kata saya hapus, hapus itu baik. Tapi kalau kata saya jangan dulu hapus, sudah dihapus, belum tentu baik. Baik ya. Tapi yang ini insya Allah baik ya. Ini baik. Apalagi ukuran manusia. Baik menurut orang Kota Baru, belum tentu baik menurut orang-orang bahkan di sekitaran Bandung yang lain. Baik menurut sebandung semua, kata orang Bekasi, belum tentu. Baik kata orang Jawa Barat, kata Jawa Tengah, belum tentu. Jadi ukuran kebaikan manusia bisa beda. Tapi ketika kita definisikan dengan spesifik yang menjauhkan, mengeluarkan dari segala hukum Allah, yang baik menurut Allah, maka keadaannya selalu kita namakan dengan syaitana. Itu pekerjaannya. Kalau sudah melekat pada makhluk, pada benda, baik tampak ataupun tidak, maka berubah sifat makhluk itu menjadi syaitan. Syaitana pekerjaannya, syaitan sifat yang melekat pada makhluknya. Baik makhluk itu tampak ataupun tidak tampak. Contoh, tidak tampak tadi disebut apa? Masih ingat? Jin. Tidak tampak disebut jin. Jin, tidak tampak. Kalau tampak disebut apa? Disebut apa ayo? Wallahu a'lam. Baik, ins. Ins. Ini lawannya. Makanya jin disebut jin, kita disebut ins. Dan pasangan ini selalu bersanding dalam Quran pada umumnya. Selalu ikut. Begitu ins ada, jinnya pengen ikut. Bahkan kadang-kadang jin pengen duluan. 18 kali pasangan ini disebutkan di Quran. Pasangan yang tidak ideal, tapi selalu diikuti. Lihat, ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bahkan maaf, ins banyakan pun, jin jadi banyakan. Ins jamaknya nas. Ins jamaknya nas. In disebutkan 18 kali, nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jin jamaknya jinnah. Jinnah. Lihat, begitu ins jadi nas, jin jadi jinnah. Minal jinnati wan nas.
Jadi setiap yang tidak tampak disebut jin, setiap yang tampak disebut dengan ins. Ingat baik-baik, kaidah memahami syaitan, sifat yang menjauhkan, itu bisa berasal dari yang tidak tampak, bisa masuk pada yang tampak. Ini kalau memiliki nyawa, masih benda hidup. Kadang masuk juga sifat syaitan ini, diresapkan pada benda mati. Makhlukat al-jamidah, benda-benda yang tidak hidup. Awas hati-hati, televisi misalnya, hidup tidak? Halo? Kalau dinyalakan hidup tidak? Tidak, nyala. Tidak hidup. Oh, kalau hidup, antum diikutin tuh. Masya Allah. Apa kabar? Baik. Oh, sudah makan? Tidak. Masya Allah, itu hidup namanya. Kalau dinyalakan jadi nyala, bukan hidup. Baik. Lampu, mati. Kalau lampunya gelap, apa? Lampu gelap nyala. Aduh, lampunya gelap apa? Bukan, padam. Padam. Kalau mati itu bagi yang bernyawa. Padam lampu, bukan mati lampu. Padam lampu. Kalau lampunya sudah tidak padam, maka halo? Bukan hidup, nyala. Kalau hidup, lampunya jalan. Masya Allah. Begitu pulang, kok saya ditinggal? Itu repot ya. Aduh, hati-hati. Hati-hati melihat bahasa itu ya. Baik. Sehat ya. Sebentar lagi sarapan ya. Sabar. Ya. Jin tersembunyi, ins nampak. Yang tampak ini bisa ins yang hidup, bisa jamidah yang mati. TV, handphone, ya kan? Macam-macam. Segala yang hadir di sekitaran kita. Benda-benda, baju, mobil, motor, dan sebagainya. Dah. Lihat baik-baik. Ketika Quran menyebut iblis ini bertransformasi menjadi setan, artinya dia berusaha menjauhkan setiap anak cucu Adam menjauh dari ketentuan Allah untuk membuktikan kesombongannya. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran kehati-hatian dengan sifat dirinya yang bisa melekat kemanapun. Maka cara kerja dia, pertama bisa lewat sifat ini dulu yang tersembunyi, yang antum gak lihat. Apa gambarannya? Langsung menembus dalam pribadi kita. Orangnya nggak ada, tapi serasa-rasanya ada godaan dalam hati kita untuk mengerjakan sesuatu yang menyimpang. Nih, antum sudah sendirian di kantor, Pak, nggak ada orang, sudah antum cek, sudah dikunci, pintu rapi dan sebagainya. Tiba-tiba ketika antum dihadapkan pada kertas di kantor, ada tanda tangan proyeknya tidak jelas, keuntungannya begitu menggiurkan, 100 miliar buat antum saja, nggak ada orang yang lain. Tapi di situ keadaan kita dipertaruhkan antara taat dengan fasik, antara taat dengan fasik. Hati-hati. Antara sesuai ketentuan atau menyimpang. Maka disitulah tiba-tiba, bukankah antum suka ada merasakan dalam gejolak jiwa? Cepatlah, kan ada peluang tobat. Ya, bisa diganti, bisa dicicil, mumpung ada kesempatan daripada tidak ada sama sekali. Pernah merasakan keadaan itu? Ya, dalam level yang berbeda, mungkin pernah. Tidak harus kemudian ada tawaran 100 miliar. Wah, menemukan 10.000 di jalan aja sudah gelisah. Ya, cuman 10.000 levelnya teman-teman, atau bahkan 100.000. Pilihannya kan tidak mudah. Ada sogokan, ada macam-macam. Lewatnya seperti itu. Tiba-tiba di meja ada 2 juta. Saya tolak. Saya tolak ini. Nggak berpengaruh bagi saya. Naik 200 juta. Waduh, istikharah dulu deh. Oh, istikharah dulu. Masya Allah. Luar biasa. Begitu jumlahnya besar, istikharah dulu. Itu tuh kadang-kadang tuh masuk lewat hal-hal yang tidak kita ketahui. Tidak menyenangkan teman-teman. Karena itu dalam kondisi seperti ini, antum mesti sadari, itu baru yang tinggi-tinggi. Kadang tidak sadar masalah-masalah keseharian. Coba cek. Adzan berkumandang, sering saya kisahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sholat. Cepat sholat, adzan sudah berkumandang. Adzan sudah berkumandang. Tapi lihat, begitu adzannya selesai, tenang. Baru adzan, belum qomat. Pernah ada situasi itu? Sering. Bagaimana Nabi menggambarkan di Al-Bukhari itu? Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan lari sambil dia terkentut-kentut. Maksudnya dia lari dalam keadaan saking benci dengan suara adzan. Kalau adzan kecium pun dia ingin tutup tuh. Seperti orang menutup hidungnya menghisap atau merasakan bau yang tidak sedap. Jadi bukan cuma telinganya ditutup, hidungnya pun pengen dia tutup. Lari. Makanya kalau dalam situasi adzan, kadang-kadang situasi fitrah itu muncul. Antum jalan sama non-muslim. Antum muslim, dia non-muslim. Begitu adzan berkumandang, non-muslimnya bisa ingatkan antum. Mas, sudah adzan, apa enggak sholat dulu? Antum diingatkan. Oh iya,
Begitu la ilaha illallah, kata Nabi, fa idza thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzan, setan balik lagi. Yang muslim bisa jawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Balik. Jadi itu yang masuk ke dalam jiwa. Nah, Anda ingat baik-baik ya. Ini pola setan yang pertama, pola iblis yang pertama. Jadi dia itu akan menggoda langsung ke dalam relung hati, tak nampak. Jadi kalau antum punya rasa-rasa yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan normal, itu artinya antum sedang diusahakan, diupayakan, digoda oleh makhluk ini. Ingat, dari ketentuan yang tidak normal. Antum mau sholat, tiba-tiba tidak merasa senang dalam sholat. Awas. Lihat karena merasakan sesuatu. Ini. Antum mengerjakan ini, tiba-tiba punya prasangka yang tidak baik. Ini. Antum ke taklim, perasaan sudah nggak enak. Ini. Padahal nggak ada orang misalnya. Ini. Jelas ya? Nanti kita lihat. Caranya, segera berlindung kepada Allah. Segera berlindung. Fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Di cara paling cepatnya, antum langsung bermohon kepada Allah, karena Allah yang paling kuasa untuk bisa menekan ini. Ingat, setan tidur tidak? Tidak. Tidak. Makanya dia datang lewat tidur. Dia datang lewat tidur. Antum pernah bermimpi buruk? Bukankah mimpi buruk itu dari setan? Setan datang lewat mimpi antum. Ya, makanya antum mesti berlindung kepada yang tidak kantuk dan tidak tidur. Kalau dia tidak tidur, tidak menutup kemungkinan dia mengantuk. Dia punya lelah, dia punya celah. Antum harus berlindung kepada yang tidak pernah punya celah, tidak pernah merasa lelah. Setan punya celah, banyak celah, nanti kita tunjukkan. Anda harus berlindung kepada yang tidak punya celah, tidak punya sifat kantuk, dan bahkan tidak akan pernah tertidur. Allah. Karena itulah ketika Anda minta perlindungan kepada Allah, banyak ayat diturunkan, banyak surat ditegaskan. Bahkan sebagian kalimat kemudian hadir dalam lisan Nabi SAW. Antum bisa baca misalnya ayat kursi itu. Quran surah kedua ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sekejap pun tidak akan mengantuk apalagi tidur. Lalu Anda bacakan dua surah terakhir perlindungan itu. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Bahkan Anda bacakan dengan triple, 3 bagiannya. Ya, 3 ayat Al-Mu'awwadhah Al-Thalathah. 3 surah perlindungan. Dimulai dari Al-Ikhlasnya, Al-Falaq dan An-Nasnya. Kalau pengen singkat terlampau lama membacakan itu semua, kata Nabi cukup bacakan. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Itu paling ringan. Atau ada yang sedikit ditambahkan. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayyahduran. Ya Allah, saya merasa setan sedang memengaruhi saya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan sekarang, dan saya berlindung dari kehadiran mereka yang datang. Antum nggak tahu, Allah yang maha tahu. Maka bacakan Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayyahduran. Kalau mau disingkat cukup katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuatkan sampai hati Anda merasakan getaran. Jangan cuma dibacakan, bacaan itu sampai ke getaran jiwa kita. Makanya kenapa bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dilatih sampai 33 kali? Maksudnya dari bacaan itu supaya sampai menyentuh ke jiwa. Bukan masalah banyaknya. Sekali belum menyentuh, wajar, 2 kali. 2 kali banyak menyentuh, 3 kali. 3 kali belum menyentuh, sampai 33 kali. Sampai antum merasakan, subhanallah, ada getaran di jiwa. Alhamdulillah, getaran di jiwa. Kalau sudah sampai 33 kali belum merasa juga, butuh berapa kali lagi? Ada yang 100, 1000, 10.000, itu pengalaman masing-masing. Tapi yang paling penting ada getaran di jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Duduk antum, bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacakan ayatnya, bacakan ayatnya. Masih datang juga, lempar dengan kursinya sekalian. Ya. Ini yang tidak nampak. Ingat, bukankah ketika Ibrahim akan melakukan jumrah, ya sebelum jumrah itu penyembelihan kan siap dilakukan, kemana masuknya? Kan ke Nabi Ibrahim dulu. Ke Nabi Ibrahim dulu. Lontar. Makanya muncul Aqabah. Aqabah itu gambaran dari pribadi yang diusik oleh setan. Setan masuknya disebutkan di Quran, surah keempat ayat 119, masuknya lewat nafsu. Ya. Nasibam mafroda, sebagian dari jiwa manusia. Sebagian yang dimaksudkan nafsu. Potensi ini yang digoda. Ingat ya, tugas setan itu cuma menggoda, bukan maksa. Bukan maksa. Awas, hati-hati. Anda susah kalau menuntut setan, karena dia cuma goda, memberikan waswas.
Goda aja, maksa enggak. Awas hati-hati, makanya nanti di akhirat ada situasi ketika dihisab oleh Allah, orang-orang yang terkena godaan setan murka. Gara-gara dia ya Allah, saya menyimpang, hukum seberat-beratnya. Kata setan, saya kan cuma goda, gak maksa. Situ yang ikut saya. Nah, makanya nanti jangan sampai tipuan ini muncul dan penyesalan hadir di kemudian hari. Maka teman-teman, maka ini yang paling berbahaya, hati-hati. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Quran surah 12 ayat 53. Nafsu kecenderungan mengarahkan pada yang buruk. Yang buruk ini sinyalnya ingin diaktifkan oleh setan. Didorong oleh dia. Dorong, dorong, dorong. Paham seperti ini? Lawan dari nafsu itu takwa. Sehingga saya katakan, ini disebutkan 115 kali, ini 115 kali. Jadi kalau antum ingin menekan nafsu, tingkatkan takwa. Dengan meningkatkan takwa, ini akan ditekan. Maka setan tidak punya peluang untuk mempunyai celah dalam menggoda antum. Takwa didorong oleh malaikat. Supportnya malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini dimanfaatkan setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Di begitu ini mendorong, ada pada kebaikan, ini pun bekerja. Yang supaya menghambat nilai-nilai kebaikan. Jangan dikira mudah ketika berbuat baik ya. Anda mau tahajud, ini akan menghambat. Anda akan ke masjid, ini akan menghambat. Anda mau ikut taklim, ini akan menghambat. Dan tidak sedikit hambatannya begitu membuat kita macet untuk segera menunaikan ibadah dalam kebaikan. Jelas? Baik, ingat ya. Dalam rumus hambatan, hati-hati. Kan ada gesekan. Hukum Ohm itu kan begitu kan? Hambatannya kan ada gesekan dalam fisika. Hati-hati. Sama juga kan dalam jarak yang ditempuh, kecepatan yang diatur, waktu yang ditempuh, kan kita harus pertimbangkan gaya gesek ketika kita di jalan. Jelas ya? Apa rumusnya? Nanti buka lagi lah ya. Kita turunkan S sama dengan V kali T, jarak sama dengan ya kecepatan dikalikan dengan waktu, gesekannya kemudian dimunculkan, turunkan, turun, banyak pokoknya ya. Kalau mau diturunkan fisika itu banyak singgungannya dengan kehidupan kita. Fisika alam terkait dengan metafisik juga, kehidupan spiritual. Sama antum keluarkan rumus apapun selalu ada kaitannya. Rumus gaya yang sering ada kaitan banyak itu. F1 sama dengan F2. Imannya F1, F2-nya segitu. Lemah iman, F2-nya lemah. Ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk, itu yang keluar. Pukul sedikit, suara kecil. Pukul kencang, suara kencang. Semangat tinggi imannya, maka sholat ditunaikan dengan kuat. Kecil imannya, kena godaan setan, outputnya pun sedikit. Tapi tidak mudah untuk menghadirkan semangat energi yang kuat, sehingga kita tampil gaya dalam ibadah. Karena rumus Pascalnya, F berbanding lurus dengan P. Semakin Anda pengen gaya dalam beribadah, semakin muncul tekanan untuk menghambat kita. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Dalam maksiat juga begitu. Orang banyak gaya, semakin tertekan. Maka cara tercepatnya adalah atasi dengan peningkatan akselerasi. Munculkan sigmanya, resultannya. Sigma F sama dengan M dikali A. Massa dikali percepatan. A-nya akselerasi. Jadi kalau sudah punya modal ini massa, waktu, walas, diberikan waktu. Maka lakukan percepatan untuk menghambat hal-hal yang tidak membuat kita dekat dengan Allah. Atasi, atasi, atasi. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Maka Anda akan tampil gaya di hadapan Allah dan makhluknya. Ini poinnya. Balik lagi. 5 menit lagi ya. Kita selesaikan dulu sebentar ini. Balik lagi ke sini. Ya, saya senang fisika. Saya suka baca itu. Kadang saya pergi ke toko buku, saya beli buku-buku fisika. Saya pelajari, saya lihat ya. Dari mulai Martin yang Keanginan sampai Prof. Irfan Ansori, saya baca tuh bukunya. Kan ada Dr. Martin Keanginan tuh ya. Saya lihat teori-teorinya, saya pelajari. Sama. Ada buku Profesor Dr. Irfan Ansori yang dari ITB juga. Ya, kalau itu yang kimia itu suka ada. Kadang dibuka nilai-nilai keislamannya, kita lihat lagi, oh ke sini maksudnya, ini arahnya. Ya, kadang-kadang kita baca dan kita kagum. Kagumnya apa? Ternyata teori itu sudah dimunculkan oleh orang Islam sebelumnya. Seperti yang pernah saya bahas di ITB. Jadi itu cuma copy paste saja sebagiannya. Dan kemudian diterjemahkan lagi dengan simbol-simbol berbeda, formula-formula yang seakan tidak sama, atau pengembangan-pengembangan dari teori dulu. Dulu muncul teori itu dari Al-Quran, baca Quran, muncul teori-teori itu. Dan dikembangkan, dan di copy paste, diambil kemudian dan diteruskan. Lain waktu kita bahas, karena kita sedang punya masalah dengan setan. Setan yang kedua, kalau dia gagal menggoda diri kita pribadi, ingat, itu yang paling besar, lewat nafsu. Faktor terbesar disebut dengan aqabah. Faktor terbesar. Namanya aqabah. Kaitan dengan diri kita itu nafsu. Makanya kalau Anda ingin lontar, sebetulnya bukan melontar yang di luar dulu. Lontar diri kita dulu. Kita itu tidak baik, bukan karena orang lain menyuruh kita tidak baik. Atau setan menggoda kita pada yang tidak baik. Faktor terbesarnya, kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Kalau Anda bisa kendalikan ini, maka setan tidak punya peluang. Maka dikendalikan lewat takwa. Ini satu cara yang paling efektif. Kalau orang sudah takwa, dia akan menutup celah-celah setan untuk menggoda dia.
Makanya disebut oleh Quran dia punya benteng. Bahkan setan sendiri yang bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada orang yang berlatih takwa sampai mukhlas. Mukhlas itu diberikan keikhlasan oleh Allah. Kalau sudah diberikan keikhlasan oleh Allah lewat latihan takwa, maka sulit bagi setan untuk menembusnya. Bukan tidak digoda, mau tembus susah. Lewat sini susah, lewat situ susah. Ini poin terbesarnya. Jadi kalau teman-teman ingin menaklukkan nafsu, plus menutup celah setan lewat godaan pada diri kita, maka level terbaik ini tingkatkan takwa. Dan keluarkan semua kalimat takwa di Quran, maka dari situ Anda akan temukan bagaimana cara menjadi pribadi bertakwa. Dari mulai melatih ibadah kepada Allah, sampai mulai menekan maksiat. Jelas sampai sini? Ini cara terbaiknya. Nanti kalau diri kita sudah baik, sudah dilontar akabahnya, maka dia tidak cepat merasa kehilangan peluang. Dia akan baca lewat faktor yang kedua, yang tampak. Maka masuklah dia lewat makhluk yang tampak dulu, lewat yang berakal. Bisa sesama manusia. Tipikalnya kalangan terdekat. Kalangan terdekat, lingkaran kita disebut usta. Lingkaran terdekat kita. Makanya lihat Nabi Ibrahim ketika tidak sanggup digoda, bukankah datangnya kepada Sayyidah Hajar, istrinya? Harap-harap Sayyidah Hajar bisa mengatakan, Pak, masa anak kita mau disembelih? Sudah ditunggu-tunggu, diharap-harap, hadir, lahir, disembelih. Baik. Maaf. Tidak juga bisa. Lempar. Ingat, usta sekitaran. Sekarang penerjemahannya bisa berbeda, tapi substansinya sama. Lingkaran sekitar, Andanya baik, tapi pasangan Anda kurang baik. Papa ini kok gitu? Papa kan gubernur. Masa lah mobilnya sekdanya sudah Ferrari, papahnya masih Avanza. Masa lo dia sudah punya Innova, Alphard lagi yang lainnya. Papa kok masih Futura. Futura kan mobil masa depan, mah. Masa depan siapa? Masa depan papa, mama tidak. Oh, Masya Allah. Tuh, muncul. Tidak sedikit suami yang gemilang, kehilangan karirnya, karena istri yang kurang baik dalam mendampinginya. Tapi kasusnya bukan betul. Masya Allah. Tunggu dulu, harus adil kita. Di belakang pun harus dapat penjelasan yang sesuai. Dan tidak sedikit istri-istri yang tampil gemilang sebelum menikahnya, kehilangan masa keemasannya di hadapan Allah karena mendapatkan pasangan yang tidak layak dalam kebaikan-kebaikannya. Maaf, sebelum menikah berhijab bagus. Setelah menikah disuruh dicopot hijabnya. Ini ada family gathering mah di perusahaan papa yang hadir orang-orang penting ini. Copot dulu lah hijabnya, paling 30 menit. Udah buka dulu aja, nanti setelah pertemuan pakai lagi. Buka dulu aja. Masuk lewat ibu, nggak bisa. Masuk lewat bapak. Dihadirkan momentum penting, pertaruhannya karir dan jabatan. Kalau Anda yang di belakang dalam posisi demikian, para akhwat, para ummahat, apa yang kemudian bisa dijawab? Hati-hati. Awas teman-teman, tidak mudah dan tidak sedikit ada yang melepaskan itu. Siapa yang memberikan pengaruh? Lingkungan sekitaran. Dan hati-hati, saat itu terjadi, Anda tidak sadar bahwa Anda itu sedang menjadi agen setan. Dimasukkan di situ. Awas, hati-hati. Bagaimana cara masuknya? Kita mesti menolak yang demikian. Tolak dengan cara yang halus. Ingat, awas, dalam menolak pun, ingat, hati-hati. Setan itu saya katakan dari awal, dia itu genius. Jadi kalaupun Anda akan menolak, kadang-kadang dialihkan pada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Sehingga dengan penolakan itu muncul masalah lagi. Minimal ada permusuhan. Bagi setan itu nggak penting maksiatnya besar atau kecil. Yang penting dia maksiat. Beda antara setan dengan nafsu. Kalau nafsu ingin didapatkan. Kalau setan yang penting maksiat. Mau nyuri nih, dengar suara adzan. Nggak jadi nyuri, nggak usah nyuri, lempari aja rumahnya. Yang penting bagi setan, maksiat terjadi. Itu yang penting. Istrinya mau menolak, setan masuk. Tolak, nggak benar tuh suami. Kalau perlu hardik aja. Masya Allah. Papa ini gimana sih? Apa nggak tahu kalau mama ini macam-macam gitu. Muncul kalimat di situ. Suami tersinggung. Istri tersungging. Nggak selesai masalah di situ. Ribut macam-macam. Ini, itu, dan sebagainya. Jadi kalaupun Anda ingin menolak, boleh. Pak, karir papa memang penting. Jabatan itu tinggi. Tapi siapa sih yang lebih penting dibandingkan dengan Allah? Bukankah Allah yang maha tinggi? Bagaimana kalau Pak 30 menit itu di antara menitnya mama dipanggil oleh Allah? Rasanya malu kalau diwafatkan kemudian dalam keadaan tidak berhijab. Terus setelah dikafani, dihijabin lagi. Malu Pak. Takut ketika meninggal dalam keadaan tidak berhijab. Lalu apa yang harus dikatakan ketika ibunda bertanya?
Bukankah mama yang merawat saya supaya saya berhijab sampai saat ini? Sudah 30 tahun saya berhijab. Dan harus dilepas dalam 30 menit, lalu saya meninggal dunia. Saya kira jabatan itu Allah yang tentukan. Mungkin justru dengan saya berhijab datang jadi hidayah untuk yang lainnya. Pelan-pelan masuknya. Kita doakan Pak ya. Pelan-pelan. Udah malah jangan terlampau solehah. Bukan persoalan solehah Pak. Takutnya meninggal. Nah, meninggal Pak. Baik, pelan-pelan. Nanti pelan-pelan terus ibu doakan. Itu biasanya akan masuk pelan-pelan. Tenang, tenang. Jadi. Ya. Ingat betul itu. Respon yang baik itu pun menekan setan. Respon buruk kena setan juga. Itu masuk kedua-duanya. Pak tolong copot dulu hijabnya ya. 30 menit aja ada family gathering. Apa? Apa? Masya Allah. Itu dua hal yang kadang berlawanan. Manusia. Manusia. Ya. Jadi dia masuk pada yang bernyawa usta, lingkaran sekitaran. Nanti itu baru yang tinggi-tinggi. Yang rendahnya kadang muncul. Ya ibu mau tahajud. Tiba-tiba bapak kedengaran acara bola. Kan? Oh mulai nih. Pertemuan selanjutnya Madrid lawan Barcelona. Ya penentuan apakah benar kemarin Barcelona hebat karena ada Neymar. Neymar sudah pindah ke PSG, transfernya 220 juta dolar, ya sama dengan Masya Allah euro, sama dengan 3,4 triliun, hampir 3 triliun lebih bahkan dia ditransfer. Setelah dia pindah apakah sama hebatnya dengan Barcelona yang kemarin? Wah Moratanya sudah pindah nih ke Chelsea. Ya, mulai dipinjamkan Juventus sekarang ke Chelsea. Wah, hebat nih. Partainya bagus nih. Sudah nggak ada di sini. Morata sudah pindah. Sinermanya sudah nggak ada. Ke PSG dia. Nanti Tri di situ. Ada Mbappe, ada Cavani dan sebagainya. Wah, sudah hebat pokoknya di sana. Wah, pertemuan terjadi di sini. Dorong, dorong, dorong. Kapan lagi bisa nonton langsung live acaranya? Baik, teman-teman sekalian. Bapak kena nonton bola. Istri karena tidak suka tetap ingin tahajud. Begitu mau tahajud, tiba-tiba di sini ada suara. Ma, sini dulu. Mau sholat Pak. Sholat nomor 2. Nomor 1, taat pada suami. Masya Allah. Taat pada suami. Aduh, la haula wala. Pokoknya ada aja gitu kalimat-kalimat itu muncul. Mama sholat banyak, kalau nggak taat nggak akan bisa masuk surga. Tuh, ya muncul. Ayo temani papa di sini. Ingat Bu ya, saat situasi itu terjadi, maka suami Anda sedang menjadi. Oh, kenapa antum jadi begitu? Tidak. Bukan saya yang sebut nih, Bu, suami ibu di depan nih. Bukan, Anda sedang menjadi terpengaruh oleh tipuan setan. Bukan menjadi setan. Oh, saya pergi kalau begitu ya. Aduh, sudah setan. Teman-teman kesini nih. Ya jelas ya. Jadi masuknya lewat sekitaran. Suami istri sudah kompak mau sholat, anak nangis. Tadinya enggak, kok jadi nangis? Jadi nangis gitu kan? Antum kalau nggak paham rumusnya terjadi itu semua. Makanya tarbiyah penting di keluarga. Tarbiyahi. Antum jangan soleh sendirian. Suami ngaji pulang, materi ngaji bawa ke rumah. Istri ngaji pulang bawa ke rumah. Hadirkan keselarasan di rumah. Levelnya disamakan. Kalau istri naik, suami turun, ketemu di tengah-tengah. Jangan terlampau tinggi. Suami di bawah pengen ditarik ke atas. Caranya cepat. Setan masuk juga. Begitu suaminya sholat, beda dengan istri. Ya, suami turun pakai lutut dulu. Istri belajar pakai telapak tangan dulu. Suami belum paham dalil, istri belajar dalil. Cuman yang dipelajari dulu begitu. Begitu turun pakai lutut, bid'ah. Oh, bid'ah, Masya Allah. Itu setan masuk tuh. Masuk itu, hati-hati teman-teman. Saya itu sering menangani kasus yang paling dahsyat. Menurut saya tidak lucu masalah ini. Ini bahaya ini, bahaya. Kok bisa istri ngaji, pulang ke rumah, jadi banyak bertengkar dengan suami. Dan tidak sedikit yang berpisah. Itu antum kena pengaruh dahsyat di situ, ada yang salah itu. Saya pernah menangani kasus ya, begitu pulang, ini mengadu suami ini, bagaimana Ustaz? Kok jadi begini? Saya pun juga bukan orang bodoh, saya pernah belajar juga. Cuman terjadinya seperti ini, kita ketemukan jalan tengahnya. Tapi kasusnya tidak mudah. Begitu pulang muncul kesimpulan, saya minta pisah. Lebih baik menikah dengan pria yang lain yang sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. Dia lupa sudah 15 tahun menikah. Banyak kebaikan yang didapatkan, tapi lupa ketika setan masuk, 15 menit minta pisah. Suami bid'ah. Masya Allah. Pindah kepada orang lain. Ini bahaya. Kita masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Terus kita diundang pengajian, guru istrinya diundang, guru suami diundang. Kita temukan di satu titik. Alhamdulillah, tiba-tiba menangis saja. Kalau sudah menangis, sudah agak cair. Sekarang Masya Allah, ketemu di tengah-tengah. Istrinya baik, suaminya juga naik levelnya jadi lebih baik. Ketika suami istri baik, anak-anaknya pun jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semuanya.
Jadi saya harapkan, kalau keluarga antum ingin jadi baik, orang tuanya dulu jadi baik kedua-duanya. Kalau sudah Imran dengan Hannahnya baik, maka Alinya akan ikutan. Dan disebutkan di Quran bukan Imrannya saja, bukan istrinya saja, tapi Ali Imrannya. Maryamnya baik, Isanya baik, segalanya baik. Silakan antum kalau ingin baik, ya, berbuat baik kedua orang tuanya, maka turun dengan kebaikan. Ingat, setan bisa masuk lewat TV, setan masuk lewat handphone antum. Bila handphone antum menjauhkan antum dari Allah, maka handphone itu sedang kerasukan setan. Hati-hati. TV menjauhkan antum dari Allah, maka handphone, TV dan sebagainya sedang kemasukan setan. Sekarang paham cara setan menggoda? Baik ya. Itu sesungguhnya kalau di tazkiyatun nafas baru 25% kalau kita mau turunkan. Ya nanti ada taktik-taktik yang lainnya. Ya kadang-kadang suka tiki-taka, kompak gitu. Lempar sini, lempar sana, lempar sini, lempar sana. Luar biasa lah. Pokoknya kadang sulit dikalahkan. Ya, tapi selalu ada celah. Ya, ada celah. Pertahanan yang baik kadang juga adalah serangan yang paling bagus. Jose Mourinho membentuk dengan pertahanan terbaik walaupun parkir bus, tapi di situ dia mendapatkan kegemilangan, ya. Begitu kalau yang salah ya. Baik. Saya tuh nggak pernah nonton bola tuh, nggak ada kerjaan nonton bola itu. Tapi saya senang baca, kadang saya baca. MU kan sekarang posisi di atas ya, poinnya masih 10 tuh kan. Baik. Tapi disusul sama Manchester City karena dia menang kemarin tuh ya. Telak juga tuh 5-0 luar biasa. Baik ya. Manchester City pelatihnya Pep Guardiola ya. Baik. Yang pindah dari Bayern Munchen, sebelumnya di Barcelona. Dia cari tantangan. Cuman kata Manuel Pellegrini kemarin yang digantikan setelah menangani 3 tahun di Manchester City, Pep tidak mudah menangani Liga Inggris itu. Banyak tantangan. Masya Allah. Antum yang nonton belum tentu hafal tuh. Sudahlah, kadang saya sampaikan hanya untuk sekedar motivasi aja, gitu kan. Saya tahu informasi, tapi tidak harus melarutkan diri dalam yang seperti itu. Buat apa antum malam-malam panjang waktu untuk ibadah? Kita mendekat kepada Allah, kita istighfar. Cobalah teman-teman bangun. Sindirannya tajam kata Allah Quran surah 73 itu, ayat 1-7. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut. Qumil laila illa qalila. Ayo bangunlah sebentar. Katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi. Ayo bangun. Walaupun sebentar. Bisfahu awingkus minhu qalila. Kalau enggak pertengah sebagian. Atau sedikit juga enggak apa-apa. Yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya. Lihat kalimat ayat 7-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja. Malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus. Tanpa hisab lagi. Pengen sama Nabi, tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang. Nonton bola, nonton macam-macam. Habis waktu, ibadah nggak ada. Cita-cita masuk surga. Apa nggak pernah terbayangkan saat dia, hore, antum dicabut malaikat. Orang dicabut la ilaha. Hati-hati dengan cara dia menggoda. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah tipu daya setan dari sebagian yang pernah kita turunkan. Kita baru ambil ini, kasusnya sudah banyak terjadi sampai datang fitnah kubra dan sampai sekarang masih ada. Nanti pertemuan berikutnya kita akan teruskan dulu tentang yang ini. Saya tunjukkan kitab. Yang kitab ini ditulis oleh orang asli kita yang menunjukkan bagaimana setan bermain di masa kalangan para sahabat yang dampaknya sampai sekarang muncul aliran-aliran yang disebut bahkan oleh para ulama dunia sebagai aliran menyimpang, aliran sesat, tapi sampai hari ini masih eksis. Saya bawakan kitabnya karya orang Indonesia nanti, insya Allah. Kemudian kita coba bacakan sebagiannya, ya. Kemudian kita berikan contohnya. Setelah itu kita masuk kepada kaidah yang kedua tadi, cara menyimpulkan hukum, ya, dari Quran dan hadis. Dan saya tunjukkan contoh-contoh kasusnya. Dari yang paling sensitif, misal kemarin yang saya sempat disoal tentang hadis nuzul, gitu kan? Wah, Aldi Hidayat mengingkari hadis nuzul. Saya nggak pernah mengingkari. Saya meyakini hadisnya. Cuman pemahaman Anda beda dengan Anda. Itu masalahnya. Tapi kita turunkan apa sebabnya itu muncul. Jangan-jangan bukan karena beda paham, tapi Anda terjebak dalam satu hal yang besar. Bukan Anda diminta paham, tapi Anda digiring kepada kelompok tertentu dan sebagainya. Yang itu sudah dari dulu ada pertikaiannya. Hati-hati. Ya, sama banyak nanti. Tuh lihat, Anda kadang bertanya ya, tidak sadar kalau pertanyaan itu jebakan setan sedari dulu. Pernahkah Anda bertanya, di mana orang tua Nabi? Apakah di surga atau selain surga? Itu nggak pernah ditanyakan oleh pembelajaran tempat dulu. Nggak pernah ditanyakan. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Dan seperti jadi tes satu bagi yang lainnya. Awas, hati-hati. Anda kena jebakan di situ. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Ini asalnya dari mana? Ini arahnya kemana? Tiba-tiba bisa ada pertanyaan. Ingat, setiap hal yang tidak ada kaitan dengan maslahat Anda itu nggak penting.
Kalau ibunda ayahanda Nabi di surga atau tempat selainnya, apa hubungan dengan Anda? Apa bisa mengantarkan Anda ke surga? Nggak ada. Cuma jadi perdebatan, cuma macam-macam. Dan teman-teman Anda mesti punya rasa. Anda berbicara tentang Nabi. Ibu bapak Anda, misal saja, berbeda ketaatannya dengan Anda. Terus berbuat kesalahan. Terus dibincangkan oleh orang lain. Dituduh-tuduh, disebut-sebut, dicela-cela. Bagaimana perasaan Anda? Tuh lihat bapaknya tuh, calon neraka. Bapaknya begini, bapaknya begitu. Nabi saja ketika menyanjung Ikrimah, itu tidak ingin mengungkap tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya Ikrimah. Tapi nggak pernah disebut-sebut di hadapan Ikrimah. Kenapa? Karena takut menyinggung perasaannya. Anda ini bapak ibu Nabi, apa nggak sadar? Ya walaupun ada hal-hal yang terkait dengan kondisinya, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita tidak menilai makhluk. Apa Anda nggak peka Anda sedang menyinggung orang tua Nabi? Bagaimana perasaan Nabi ketika mendengar kalimat-kalimat Anda? Pernah nggak ada sahabat yang menyebutkan kalimat-kalimat demikian? Langsung mengatakan begini, 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 dan sebagainya. Tidak. Anda bukan sahabat, teman-teman. Anda bukan tabi'in. Anda harus jaga perasaan. Jaga perasaan. Bahkan sementara orang soleh, ketika membaca tabat yada abi lahabi watab, itu menangis dia. Menangisnya kenapa? Karena menangisi paman Nabi. Mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda lirik membaca? Bukankah itu Abu Lahab yang terkutuk? Kutukan, itu urusan Abu Lahab dengan Allah. Yang saya baca lirik adalah beliau paman Nabi. Saya saja kalau merasa paman saya punya masalah, saya bisa menangis. Maka bagaimana ketika paman Nabi mengalami itu semua? Pernah nggak Anda bayangkan? Di Anda itu kena banyak jebakan dalam kehidupan. Coba kembali ke, nanti saya buka tuh, saya kupas kitab dan sebagainya. Saya tunjukkan hadisnya kepada Anda. Banyak hal yang kadang-kadang cuma jadi tren aja dalam kehidupan. Kayaknya gaya kalau mengungkapkan kalimat itu. Tapi tak sadar Anda sedang dijebak oleh setan. Paham ya? Nanti kita lihat teman-teman, dan pelajaran kita itu untuk membuka wawasan, bukan untuk menumbuhkan perselisihan baru. Jelas ya? Jadi saya harapkan yang belajar dengan saya tidak mengajarkan perselisihan, saya tidak mengajarkan celaan. Jauhi itu semua. Kalaupun ada yang pernah mencela dan sebagainya, dan mereka punya kebaikan, jangan tinggalkan kebaikannya. Saya katakan kepada Anda, apa yang saya sampaikan belum tentu benar. Kalau ajaran saya, yang saya sampaikan tidak mendekatkan Anda dengan Allah, dan tidak menumbuhkan peningkatan ilmu Anda, tinggalkan saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Dan doakan para ustadz supaya bersinergi dalam kebaikan, jauh dari godaan setan, yang dengan itu ada kebaikan-kebaikan didapatkan. Jelas sampai sini? Baik, saya tes dulu. Paham antum? Jelas wongayan? Yakin dengan Al-Quran? Mau mengamalkan? Pertanyaan pertama, Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Kita uji keyakinan antum. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Masih merasa punya iman. Kalau nggak merasa, abaikan ayat ini. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan Quran? Mau mengamalkan? Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Saya bermohon maaf kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan karena sudah jelas disampaikan. Takut Anda kehilangan iman nantinya. Takut Anda kehilangan iman, jadi saya simpan dulu ini semua. Dan kepada yang tadi malam juga, karena waktu kita terbatas ya, saya harus membuka ini tempat tahfidz Quran. Nanti insya Allah bulan depan kita ada semarak Indonesia membumikan Al-Quran. Insya Allah kita mulai dari Bandung ya. Teman-teman saya dapat sinergi dari yang punya program wakaf Quran. Nanti saya akan undang teman-teman untuk satu hal yang sama, kita belajar bagaimana mendekat kepada Quran. Nanti kita bagikan mushafnya. Kami ada stok dari teman-teman sendiri Quran. Kalau ada teman-teman yang wakaf juga, ayo nanti bawa. Kalau bisa bawa mushafnya satu-satu. Nanti saya tunjukkan kapan waktunya. Kita berkumpul satu tempat, kita ajarkan bagaimana mendekat kepada Al-Quran. Kita undang-undang anak-anak penghafal Quran yang kecil-kecil, supaya bisa motivasi yang besar-besar. Jangan-jangan itu anak antum. Atau jangan-jangan itu anak orang lain. Yang ditunjukkan kepada antum, supaya menunjukkan kapan antum punya anak seperti ini. Atau bukan bapaknya, ya anaknya. Kalau bukan anaknya, ya cucunya. Baik, Ustadz bagaimana saya yang belum menikah? Cepat sebelum kiamat kurang 2 hari. Sudah, cukup dulu ya. Baik, teman-teman. Di antara kebahagiaan kita hari ini dan sarapan yang telah menanti. Baik, ada orang-orang yang tidak sama rasanya dengan kita. Bahkan tidak hanya tangisannya. Bahkan sayatan dalam tubuhnya. Pecah dalam jasadnya. Itu harus bisa menyentuh jiwa-jiwa orang beriman. Untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Hei orang beriman. Baik. Ada yang langsung tersentuh dengan perjuangannya, maka berangkat dia untuk membela saudaranya. Itu mulia. Karena panggilan itu sudah nyata. Tapi tidak sedikit yang berjuang dengan hartanya.
Itu pun panggilan, karena itu tuntutan. Setiap ujian menuntut segala pemberian untuk ditampilkan di hadapan Allah. Ada juga yang berjuang dengan doanya. Maka air matanya mengalir, berusaha mengetuk pintu langit untuk menumbuhkan pertolongan. Karena orang-orang bumi nampaknya sudah tidak peduli. Maka dari setiap yang kurang peduli itu, saya ingin menyentuh pada yang masih peduli. Yang berjuang di lapangan, saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Anda diberi kekuatan oleh Allah. Yang tidak sampai ke lapangan, mari kita support supaya perjuangan teman-teman kita, terkhusus yang di Rakhine State, di Rakhinnya itu, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari setiap harta yang Allah titipkan kepada kita, itu mungkin yang mengantarkan ke surga. Setiap air mata yang pernah mengalir dalam mata kita, mungkin itu yang membentangkan sungai-sungai surga mengalir untuk kita semua. Maka saya mohon di pagi ini, kalau boleh saya mohon, yang punya titipan apapun, mari kita persembahkan kebaikan-kebaikan itu. Kalau memang punya doa, panjatkan doa. Kalau memang punya air mata, tampilkan air mata yang tidak harus orang lain ketahui itu semua. Yang punya titipan harta, semua infak hari ini, teman-teman tadi sudah sampaikan, akan kita tujukan pada saudara kita di Rohingya. Dengan itu cinta kita dibangun, dengan itu niat kita kemudian diuji, dan dengan itu pahala kita insya Allah akan dialirkan. Saya ingin mengingatkan, ada teman-teman Asiti saat ini yang hadir di sekitaran kita, kita titipkan kepada mereka, dan kita doakan mereka supaya diikhlaskan oleh Allah, menerima amanah ini dengan baik, dan insya Allah mengalir pahala pula untuk teman-teman dari Asiti. Saya kira saya tutup dulu untuk sesi kita, kemudian kita tutup nanti dengan salat awal duha, syuruk yang bisa kita tunaikan. Setelah itu silahkan nikmati bagian urusan dunia yang bisa kita hadirkan, dengan tetap berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah hanya bagian dari kemanusiaan saya, maka mohon maafkan, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat Ustaz lain lebih baik. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan ketakwaan, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah sebelum waktu kita habis dan kembali kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.